Seringkali kita memisahkan antara mimbar dan pasar. Kita menganggap urusan rohani hanya terjadi di dalam gedung gereja, sementara urusan ekonomi adalah hal duniawi. Namun, tahukah kita bahwa mandat pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman? Teologi kewirausahaan sangat penting bagi gereja masa kini karena 3 alasan utama. Yang pertama adalah keberlanjutan misi. Gereja tidak hanya bergantung pada donasi pasif. Kewirausahaan memungkinkan gereja memiliki sumber daya mandiri untuk mendanai pelayanan sosial dan penginjilan. Yang kedua, kesejahteraan jemaat. Gereja dipanggil untuk menjadi berkat. Dengan memahami kewirausahaan, gereja dapat memberdayakan jemaat untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi pencipta nilai di masyarakat. Yang ketiga, inkarnasi iman. Kewirausahaan adalah bentuk ibadah yang nyata di ruang publik, di mana integritas, kasih, dan kreativitas Allah dinyatakan melalui produk dan layanan yang solutif. Salah satu teori sekuler yang sangat sejalan dengan prinsip iman adalah effectuation theory yang dikembangkan oleh Profesor Saras Saraswati. Berbeda dengan logika konvensional yang fokus pada tujuan akhir dan mencari sarana untuk mencapainya, effectuation justru fokus pada sarana yang sudah ada. Ada 5 prinsip utama dalam teori ini. Namun yang paling relevan adalah prinsip burung di tangan. Intinya adalah mulailah dengan apa yang Anda miliki sekarang. Jangan menunggu modal besar atau rencana sempurna. Lihatlah siapa diri kita, identitas dan karakter kita, dan apa yang kita tahu, pengetahuan dan keahlian yang kita punya, dan siapa yang kita kenal mengenai jaringan dan komunikasi kita. Wirausahawan yang menggunakan logika efektual tidak mencoba meramal masa depan, melainkan mereka menciptakan masa depan dengan sumber daya yang ada di tangan mereka hari ini. Secara teologis, effectuation theory mengingatkan kita pada pola kerja Allah dalam Alkitab. Ingatlah ketika Tuhan bertanya kepada Musa, "Apakah yang ada di tanganmu?" Musa hanya memegang tongkat kayu biasa, namun di tangan Tuhan, tongkat itu membelah lautan. Atau ingatkah kita seorang anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan? Secara logika ekonomi, itu tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Namun, anak itu memberikan apa yang ada di tangannya, seperti prinsip burung di tangan, dan menyerahkannya kepada Sang Pencipta. Kewirausahaan dalam gereja bukanlah tentang kemandirian manusiawi yang sombong, melainkan tentang penata layanan yang setia. Tuhan jarang memberikan kita solusi instan yang besar. Ia memberikan kita benih. Kepercayaan kita kepada Tuhan dibuktikan dengan keberanian untuk mengelola apa yang ada di tangan kita sekarang. Sekecil apapun itu, dengan keyakinan bahwa Dialah yang memberikan pertumbuhan. Jadi, gereja bukan hanya dipanggil untuk berdoa, tapi juga untuk berkreasi. Teologi kewirausahaan mengajak kita berhenti menunggu keajaiban turun dari langit sambil berpangku tangan, dan mulai mengerjakan keajaiban itu melalui tangan kita sendiri. Mari kita ubah pola pikir kita, dari konsumen menjadi produsen, dari pengemis menjadi pemberi berkat. Karena di setiap ide kreatif dan usaha yang jujur, kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan. Saya Alvin Zila Putra dengan NIM 712022-086. Mari kita mulai dengan apa yang ada di tangan kita hari ini. Terima kasih Tuhan